Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas C akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang disability test. Dengan anggota kelompok Muhammad Razak Nopal, M. Fajar Asidik, Arvin Kemal, M. Hafiz Maulana, dan Kasius Pion. Dengan beberapa tabel konten, ringkasan, kedua latar belakang, 3 tujuan dan metodologi, keempat temuan utama, 5 temuan negatif, 2 positif, dan yang 6 tentang temuan positif. Next. Pertama ringkasan. Ringkasan Sisna adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Samsat Digital Nasional yang dapat memudahkan masyarakat Indonesia melakukan STNK tahunan, pembayaran pajak kendaraan motor, dan lain sebagainya. Aplikasi Signal ini bermanfaat untuk sebuah teknologi berupa AI, yaitu pengenalan wajah dengan aplikasi yang terhubung dengan data kependudukan dan catatan sipil. Next. Latar belakang. Indonesia, di mana latar belakang Indonesia merupakan salah satu negeri berkembang yang membutuhkan banyak dana untuk melancar pembangunan seluruh aspek dalam negaranya. Dana yang diperoleh didapatkan melalui sistem perdaikan untuk kemudian mengembangkan pada negara dan juga beberapa hal lainnya. Next. Lagi sampah. Baik, dengan berekspresinya tadi maka berarti pula saya maka akan dilanjutkan oleh Muhammad Razak Terima kasih kepada Fajar Asidik. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang tujuan dan metodologi. Tujuan dari tes plan ini adalah untuk menguji apakah user pernah mendengar aplikasi sinyal tersebut, apakah user mengetahui aplikasi sinyal untuk apa, lalu apakah user sudah memahami cara menggunakan aplikasi sinyal, dan selanjutnya apakah pengguna bingung saat melakukan proses pendaftaran akun sinyal, lalu untuk mengetahui seberapa lama user dalam memahami aplikasi sinyal, dan untuk mengetahui apakah dengan adanya aplikasi sinyal ini pengguna merasa terbantu atau tidak dikarenakan prosesnya yang ribet. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus yang dilakukan di lokasi yang telah ditentukan, lalu mengumpulkan data dan dilakukan observasi. Lalu untuk setelah dilakukan observasi dan heuristic evaluation, observasi bertujuan untuk user diuji nantinya untuk diwawancara untuk mengetahui apakah aplikasi sudah dapat menjawab tujuan tadi. Selanjutnya ada layout dari metodologi test plan ini. Pertama, kami melakukan pengujian di 3 tempat. Yang pertama ada asrama USK, di mana asrama Unsiah ini ada di salah satu kamar, seperti ini layoutnya. Lalu selanjutnya ada di kedai kopi atau warkop, di mana layoutnya seperti ini, ada pengamat, user, moderator, laptop, mikrofon, HP, dan perekam. Lalu lokasi ketiga ada di kedai pinggir jalan, di depan asrama USK. Kurang lebih tampilan layoutnya hampir sama, ada user, moderator, meja, ada laptop, HP perekam, dan pengamat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arvin Kemal. Pada Arvin Kemal kami persilakan. Baik, terima kasih Muhammad Razak Nopal. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat yang dibutuhkan untuk melakukan observasi ini. Alat yang dibutuhkan antara lain adalah laptop, alat tulis, handphone, meja, stopwatch, dan kursi. Setting perangkatnya laptop, menampilkan pertanyaan, pena untuk mencatat, buku tempat mencatat, handphone untuk merekam pengujian ini, stopwatch untuk melihat berapa lama seberapa lama orang yang diuji, meja sebagai tempat meletakkan laptop, dan digunakan user dan anggota untuk duduk. Next. Langkahnya pada aktivitas pertama, uraian singkatnya mengetahui apakah user mengetahui atau familiar dengan aplikasi sinyal tersebut. Langkahnya menanyakan pada user apakah user mengetahui aplikasi sinyal. Jika tidak tahu, menunjukkan pada user aplikasi sinyal tersebut. Aktivitas kedua, uraian singkatnya untuk mengetahui lebih dalam apakah user juga mengetahui tujuan dari aplikasi signal ini. Langkah-langkahnya menanyakan kepada user apakah user mengetahui tujuan dari aplikasi ini, dan kedua menunjukkan halaman pertama pada aplikasi ini. Next. Aktivitas 3, uraian singkatnya untuk mengetahui apakah user sudah paham ketika selesai menggunakan aplikasi tersebut. Langkah-langkah meminta user mendaftar, menunggu user
saat mendaftar dan menanyakan apakah user paham aplikasi sinyal. Aktivitas keempat, uraian singkatnya untuk mengetahui apakah user masih bingung atau tidak saat melakukan proses pendaftaran. Langkah-langkahnya meminta user melakukan proses pendaftaran. Setelah siap, menanyakan apakah user terus bingung nggak pas melakukan pendaftaran. Oke, halaman selanjutnya. Pada aktivitas kelima, uraian singkatnya untuk mengetahui seberapa mudah dalam penggunaan aplikasi sinyal. Semakin baik atau mudah, minimal kurang dari 5 menit. Langkah-langkahnya meminta user melihat prototipe aplikasi, menghitung waktu yang dibutuhkan user untuk paham tentang aplikasi ini, dan mencatat waktu tersebut. Pada aktivitas 6, uraian singkatnya apakah setelah menggunakan aplikasi sinyal user merasa terbantu dengan aplikasi tersebut, sehingga aplikasi memang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Langkah-langkahnya, yang pertama meminta user menggunakan aplikasi sinyal untuk mendaftar akun. Yang kedua, ketika sudah selesai mendaftar, menanyakan apakah user merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini atau tidak. Baik, langkah selanjutnya. Baik, pada halaman ini kami menampilkan persona dari seorang user yang kami uji. User ini ya dari masyarakat, dia mahasiswa yang punya goals untuk supaya fitur dari aplikasi bisa diakses banyak orang. Frustasinya kurang sosialisasi terkait aplikasi sinyal di lingkungan masyarakat. Nah, baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafiz Maulana. Pada Hafiz, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada kawan saya Arvin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang temuan utama dari hasil kerja kelompok kami. Next, temuan utama yaitu ada temuan negatif. Di sini user belum pernah mendengar tentang aplikasi signal, dan yang kedua user masih bingung cara menggunakan aplikasi signal tersebut. Dari temuan positif ialah aplikasi signal sangat mudah dipahami oleh user ketika sudah dipelajari. Next. Yang kedua, temuan negatif. Temuan negatifnya pada halaman beranda yaitu masalah warna yang digunakan halaman terlalu monoton biru sehingga tampak membosankan. Dan solusi dari kami ialah memilih warna yang lebih gradasi agar halaman tampak lebih menarik. Next. Temuan negatif yang kedua ialah masalahnya halaman tidak memiliki penjelasan tentang bagaimana user tentang pengambilan foto. Solusi dari kami yaitu menuliskan keterangan tentang bagaimana user mengambil foto. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Prangkasius. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya coba menjelaskan terkait temuan positifnya. Jadi di sini untuk temuan positif dari gambar samping ini, di mana halaman sangat jelas sehingga dapat membuat user mudah dalam melakukan login ke aplikasi. Next slide. Jadi yang kedua, temuan positif dari halaman di samping ini yaitu halamannya jelas sehingga dapat dengan mudah dipahami. Dilihat dari tahapan halaman ini, user lebih bisa dipahami terkait tahap yang sudah dilampirkan di halaman ini. Next slide. Yang ketiga, temuan positif dari halaman di samping ini yaitu di mana informasi tentang lokasi Samsat sangat jelas sehingga membantu user dalam mengetahui lokasi Samsat. Next slide. Nah, untuk kesimpulan di sini, jadi untuk prototipe aplikasi ini sudah sangat baik, akan tetapi masih memiliki sedikit kekurangan seperti dari yang sudah dijelaskan dari teman-teman sebelumnya terkait kekurangan dari aplikasi ini. Jadi mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Jadi misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami sangat mohon maaf. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.